Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nisa Nur Wahid, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, atas bantuan dan arahan beliau dalam membantu tugas kami dalam observasi studi kelayakan bisnis, serta rekan-rekan kelompok 1 yang telah bekerja keras dalam pembuatan tugas ini. Dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan yang lainnya yang telah membantu kelompok kami dalam penyelesaian tugas observasi mengenai studi kelayakan bisnis dengan pelaku usaha UMKM Kedai Raja Ayam. Pada hari ini, kami, kelompok 1, akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu terhadap pelaku UMKM Kedai Raja Ayam dengan mengutamakan aspek pasar, aspek teknis, dan juga aspek manajemen. Boleh di slide. Kami, kelompok 1, yang beranggotakan Arya Farhanul Hakim dengan NPM 22340339, Restu Setia Inzaghi dengan NPM 22340342, Intan Nurmalajayani dengan NPM 22340384, Email Darahayu dengan NPM 22340399, Helmanita Nipsa dengan NPM 2234031104, Dila Safitri dengan NPM 2234031168, Ilham Muhammad 2234032246, dan Anissa Nur Khairia dengan NPM 2243033260. Next. Baik, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang observasi studi kelayakan bisnis pada pelaku UMKM Kedai Raja Ayam. Untuk pembahasan latar belakang, kami akan mulai menjelaskan dari profil usaha Kedai Raja Ayam terlebih dahulu, yang mana di sini tercantum nama usaha apa yang telah kita observasi, yaitu terkait usaha Kedai Raja Ayam yang dimiliki oleh Teteh Nopi Susanti. Lalu alamat usaha dari Kedai Raja Ayam ini untuk cabang utama berada pada Jalan Singa nomor 2, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana usaha ini berjalan pada bidang usaha yang menjual produk berupa makanan berat. Dan usaha ini telah didirikan sejak tahun 2021. Adapun Kedai Raja Ayam ini merupakan suatu usaha UMKM yang menjual produk ayam goreng yang memiliki lokasi yang sangat strategis di sekitar kota Tasikmalaya, khususnya pada titik lokasi dekat dengan Unsil dan dekat dengan Unper. Hal ini merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha Kedai Raja Ayam karena untuk menjangkau segmen pasar utamanya yaitu para mahasiswa. Boleh di slide? Nah, pilihan ayam geprek sebagai produk utama didasarkan pada analisis preferensi pelanggan, terutama mahasiswa, yang mencari makanan cepat saji, murah, dan sesuai dengan selera lokal. Nah, Kedai Raja Ayam berpotensi menjangkau sekitar 2.000 pelanggan setiap minggu dengan populasi target sekitar 20.000 mahasiswa dari kedua universitas tersebut. Next. Baik, untuk yang pertama mengenai penjelasan lebih lanjut untuk aspek pasar akan dijelaskan oleh Saudara Restu, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pasar dan analisis segmentasi STP. Yang pertama, ada ukuran pasar. Kedai Raja Ayam menarik perhatian mahasiswa di Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan dengan lokasi strategis dan porsi besar yang terjangkau. Sekitar 20.000 mahasiswa di Unsil dan Unpar merupakan target pasar potensial dengan asumsi 10% dari populasi berkunjung diperkirakan 2.000 pelanggan setiap minggu. Untuk analisis pendapatan potensialnya, ada pendapatan mingguan 2.000 pelanggan dikali 12.000 sama dengan 24 juta dan pendapatan bulanannya 24 juta dikali 4 sama dengan 96 juta. Untuk volume penjualannya ada per minggu 2.000 porsi dan per bulan 8.000 porsi. Yang kedua ada analisis segmenting STP, segmentasi pasar. Segmentasi pasar Kedai Raja Ayam meliputi yang pertama segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi perilaku. Yang kedua ada targeting. Untuk yang pertama target utama mahasiswa Unsil dan Unpar sekitar 20.000 mahasiswa. Yang kedua strategi targeting. Fokus pada mahasiswa yang sering mencari makanan cepat saji dengan porsi besar dan harga terjangkau. Yang ketiga ada positioning.
Penentuan posisi pasar. Posisi pasar dan makanan cepat saji untuk mahasiswa dengan posisi besar dan sampah bebas. Daya tarik utamanya, pengalaman makan nyaman dan kualitas makanan yang baik. Untuk strategi pemasaran, membangun pesan pemasaran seperti contoh kedai Raja Ayam pilihan tepat untuk mahasiswa. Yang kedua, gunakan media sosial dan promosi di kampus seperti diskon untuk kelompok. Yang ketiga, tawarkan menu beragam termasuk opsi sehat sesuai permintaan. Terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya untuk aspek pasar yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Dila. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi persaingan industri dalam objek kedai Raja Ayam. Analisis situasi persaingan industri untuk kedai Raja Ayam menunjukkan adanya beberapa kompetitor langsung, seperti kedai ayam geprek lain dan warung makan mahasiswa yang menawarkan harga yang lebih murah. Selain itu, terdapat kompetitor tidak langsung seperti warung nasi, bakso, dan mie ayam yang menawarkan alternatif makanan cepat saji dengan target pasar yang sama, seperti mahasiswa dan juga pekerja. Industri makanan cepat saji di sekitar kampus memiliki hambatan masuk yang rendah, sehingga pesaing baru dapat muncul dengan cepat. Namun, membangun reputasi dan loyalitas pelanggan menjadi tantangan utama. Kedai Raja Ayam berhasil mengimbangi situasi persaingan industri dengan menawarkan harga yang sangat kompetitif, yaitu di bawah Rp12.000, yang menjadikannya pilihan populer di kalangan mahasiswa. Selain itu, keunggulan utama lainnya adalah fleksibilitas dalam porsi, di mana pelanggan dapat menambah porsi tanpa tambahan biaya. Strategi ini efektif dalam menarik pelanggan yang mengutamakan nilai lebih dengan harga yang terjangkau. Sementara kompetitor lain mungkin bermain dengan harga yang lebih tinggi atau porsi tetap. Kedai Raja Ayam berhasil menawarkan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar makanan cepat saji. Next. Selanjutnya adalah pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar kedai Raja Ayam menunjukkan tren positif yang signifikan. Sebagai usaha kuliner yang berlokasi di sekitar Universitas Siliwangi dan juga Universitas Perjuangan, kedai Raja Ayam telah memanfaatkan segmen mahasiswa yang merupakan mayoritas konsumen. Dengan strategi harga yang sangat kompetitif, di mana setiap porsi ayam geprek dijual di bawah Rp12.000, dan keunggulan dalam menawarkan porsi fleksibel tanpa biaya tambahan, kedai ini mampu menarik semakin banyak pelanggan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan pasar ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan harian, terutama pada jam makan siang dan juga sore hari. Hasil observasi mencatat bahwa mahasiswa dan pekerja di sekitar kampus yang semula memilih tempat makanan lain, kini beralih ke kedai Raja Ayam karena harga yang lebih terjangkau dan juga porsi yang lebih mengenyangkan. Tren makanan ayam geprek yang masih populer di kalangan anak muda juga turut mendorong peningkatan permintaan karena kedai Raja Ayam mampu menawarkan variasi rasa yang disesuaikan dengan selera lokal. Selain itu, penguatan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan juga Facebook semakin memperluas jangkauan konsumen. Observasi menunjukkan bahwa kedai Raja Ayam tidak hanya menarik pelanggan dari sekitar kampus, tetapi juga mulai menjangkau pelanggan dari area lain yang tertarik mencoba produk mereka, terutama setelah adanya ulasan positif dari promosi daring. Pertumbuhan pasar ini juga didukung oleh kemitraan dengan aplikasi pengantaran makanan seperti GoFood dan juga Shopee Food yang memungkinkan konsumen yang tidak bisa datang langsung tetap bisa menikmati produk kedai Raja Ayam. Secara keseluruhan dari hasil observasi, pertumbuhan pasar kedai Raja Ayam didorong oleh strategi harga yang tepat, inovasi produk, dan juga pemasaran yang efektif. Kedai ini tidak hanya mampu mempertahankan basis pelanggannya, tetapi juga menarik konsumen baru, menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan pasar masih sangat besar di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dila. Dan untuk penjelasan aspek pasar yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kali ini kita masuk pada pembahasan mengenai segmenting pasar. Nah, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Pada analisis UMKM kedai Raja Ayam ini, pembagian segmentasi pasar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada segmentasi demografis. Nah, berdasarkan jenis segmentasi demografis, analisis pasar pada kedai Raja Ayam mayoritas konsumen Raja Ayam berada di rentang usia antara 18 sampai 25 tahun.
yang mana sebagian besar dari mereka berstatus sebagai mahasiswa dan pekerja muda. Jenis kelamin konsumen terbagi rata antara pria dan wanita. Nah, adapun mengenai pendapatan para konsumen, yang mana hal ini sesuai dengan target konsumen yang diterapkan oleh analisis pasar kedai Raja Ayam sebelumnya, yaitu kelas menengah ke bawah, karena memang target utama pasar dari kedai Raja Ayam ini adalah kalangan mahasiswa yang belum mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Lalu yang kedua ada segmentasi geografis. Wilayah penempatan cabang-cabang kedai Raja Ayam ditempatkan pada wilayah yang strategis, khususnya seperti area-area yang dekat dengan jangkauan mahasiswa dan ditempatkan di tempat yang padat penduduk, sehingga besar kemungkinan para penduduk sekitar dan para mahasiswa akan membeli produk Raja Ayam sebagai opsi pertama mereka yang dikarenakan memiliki lokasi yang mudah dan cepat diakses. Lalu yang ketiga ada segmentasi perilaku. Bagian besar konsumen Raja Ayam memiliki loyalitas pembelian yang tinggi. Hal ini dikarenakan konsumen seringkali melakukan pembelian berulang setiap harinya, terutama bagi para mahasiswa. Para konsumen biasanya membeli melalui layanan pesan antar atau layanan langsung datang ke kedai Raja Ayam saat mereka memiliki waktu luang, terutama pada jam-jam istirahat makan siang. Nah, konsumen juga pada umumnya mengkonsumsi produk Raja Ayam ini 2-3 kali dalam seminggu. Nah, hal ini menunjukkan potensi pasar yang kuat untuk produk Raja Ayam yang ditawarkan kepada para konsumennya. Untuk pembelian jenis produk Raja Ayam, sesuai dengan hasil kuesioner yang telah dibagikan, konsumen lebih cenderung membeli produk Raja Ayam dengan menggunakan sambal geprek atau sambal penyet. Nah, yang mana tingkat kepedasan dapat diatur oleh konsumen tersendiri. Boleh di next. Di next. PPT-nya boleh minta di next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan sikap dan kepuasan konsumen. Yang pertama, sikap konsumen. Untuk kualitas produk ya, konsumen Raja Ayam menganggap kualitas ayam yang ditawarkan oleh kedai Raja Ayam ini memiliki nilai yang sangat baik, terutama dari segi ukuran ayam dan kerenyahan kulit ayam yang diberikan. Para konsumen memberikan nilai yang positif untuk cita rasa yang konsisten. Nah, untuk harga, sikap konsumen terhadap harga memberikan respon yang baik. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan oleh kedai Raja Ayam sangat terjangkau. Maka dari itu, untuk harga 10-12 ribu per porsi, para konsumen merasa diuntungkan dengan mendapat harga murah dengan kualitas Raja Ayam yang baik dan sesuai selera para konsumen. Nah, untuk inovasi menu, para konsumen menyukai variasi sambal yang ditawarkan. Pilihan rasa seperti sambal penyet, sambal geprek, sambal pedas merah, dan beberapa varian sambal lainnya disambut dan direspon baik oleh para konsumen. Nah, hal ini memberikan kesan yang baik bagi para konsumen karena para konsumen dapat memilih varian sambal yang mereka sukai setiap melakukan pesanan. Yang kedua ada kepuasan konsumen. Nah, para konsumen memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terkait kualitas ayam yang ditawarkan oleh kedai Raja Ayam. Namun, beberapa konsumen mengeluhkan waktu tunggu yang sedikit lama dikarenakan banyaknya peminat akan produk Raja Ayam ini, terutama pada saat jam sibuk makan siang sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Namun, untuk layanan pesan antar tuh sebagian besar konsumen merasa puas dengan kecepatan pengiriman mereka. Untuk penilaian pelayanan di Gerai Raja Ayam dinilai ramah dan profesional. Untuk kepuasan terhadap pengemasan dinilai cukup baik dan rapi. Lalu kemasan yang digunakan pun dinilai aman digunakan untuk produk makanan. Nah, untuk adapun saran yang dapat kami berikan kepada pelaku UMKM Kedai Raja Ayam ini yaitu mengenai penambahan karyawan, terutama pada jam-jam istirahat makan siang. Karena setelah melakukan pengamatan kepada konsumen, mereka kebanyakan mengeluhkan hal serupa dan berharap bahwa pekerja dari setiap cabang, terutama staf pelayanan, dapat ditambah agar proses pembelian tidak memerlukan waktu yang lama. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek teknis, yang mana pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Intan, Anissa, dan Ilham. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada aspek teknis. Aspek teknis merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan pengembangan dan operasional suatu proyek. Analisis ini mencakup pada analisis desain, konstruksi, dan teknologi yang digunakan. Aspek ini juga melibatkan penilaian lokasi, pemilihan peralatan, dan proses produksi yang efisien.
Dalam studi kelayakan, aspek teknis sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang pertama, ada analisis teknis dalam bisnis. Analisis teknis dalam bisnis adalah proses evaluasi dan pengkajian pada aspek teknis suatu usaha. Yang pertama ada aspek pengkajian, yaitu ada pemilihan teknologi. Raja Ayam itu sendiri telah memanfaatkan aplikasi GoFood dan ShopeeFood untuk menjual ayam geprek secara online yang membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Yang kedua ada peralatan dan fasilitas. Peralatan dapur Raja Ayam itu sendiri itu ada kompor, wajan, panci, blender, pisau, wadah, dan spatula, sendok, dan saringan. Lalu ada peralatan penyajian, yaitu ada piring, sendok, dan gelas. Yang selanjutnya ada tata letak dan desain. Untuk tata letak Raja Ayam itu sendiri, area dapur terpisah dari area pelanggan. Lalu pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik. Untuk area tunggu itu juga ada tersendiri. Selanjutnya ada proses produksi. Untuk proses produksi Raja Ayam, yang pertama ada bahan baku, yaitu ada ayam, tepung, bumbu, sambal, minyak, nasi, lalapan, dan ada minuman. Untuk proses pengolahannya, pembersihan ayam, ayam dibersih dan dicuci dengan air mengalir, lalu ayam dimarinasi dengan bumbu rendaman, lalu didiamkan beberapa menit agar meresap. Lalu ayam digoreng dengan minyak panas hingga matang dan warna keemasan. Lalu pembuatan sambal dibuat dengan mencampur cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Lalu ayam geprek disajikan dengan nasi, sambal, dan lalapan. Yang kelima, ada rantai pemasok. Untuk Raja Ayam itu sendiri, memiliki pemasok tersendiri seperti agen. Jadi kalau misal Raja Ayam kekurangan suatu bahan, maka akan diantar langsung oleh agennya. Yang selanjutnya ada resiko teknis. Resiko teknis yang pertama yaitu risiko kerusakan peralatan. Risiko kerusakan peralatan dapat diatasi dengan perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Yang selanjutnya ada risiko kehilangan bahan baku. Risiko kehilangan bahan baku dapat diatasi dengan sistem penyimpanan yang baik dan kontrak persediaan. Yang ketiga ada risiko kontaminasi pangan. Risiko kontaminasi pangan dapat diatasi dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat. Dan keempat ada risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja dapat diatasi dengan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat. Boleh di next. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang tepat sangat penting karena efisiensi, kualitas, dan kompetitif dan inovasi. Raja Ayam telah memanfaatkan pemasaran digital seperti pada aplikasi ShopeeFood dan GoFood, dan rencananya Raja Ayam akan memperluas pemasaran digital pada aplikasi GrabFood. Untuk pencatatan Raja Ayam itu sendiri masih menggunakan pencatatan manual, maka Raja Ayam harus meningkatkan teknologi dalam pencatatan keuangan dan manajemen stok melalui aplikasi point of sale atau POS yang otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemantauan inventaris persediaan. Next. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Bahan baku Raja Ayam itu sendiri menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Untuk kepuasan pelanggan, Raja Ayam selalu menerima kritikan dan saran dari pelanggan dan selalu memenuhi permintaan khusus dari pelanggannya. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Keunggulan Raja Ayam itu sendiri dari kompetitor lain, yaitu dengan harga murah bisa mendapatkan porsi yang banyak dan rasa yang enak dan rasa yang autentik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa.
Baik, melanjutkan materi dari Intan, yaitu mengenai aspek teknis. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan operasional, di mana pengelolaan operasional adalah fondasi penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi usaha. Nah, pada usaha kuliner seperti Raja Ayam, pengelolaan ini mencakup analisis kebutuhan sumber daya, efisiensi, kontrol inventaris, serta pemeliharaan peralatan yang mendukung produksi makanan. Nah, setiap komponen operasional harus dijalankan dengan cermat untuk memastikan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa pengelolaan operasional. Yang pertama yaitu kebutuhan sumber daya. Yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di mana untuk menjalankan operasional usaha, identifikasi kebutuhan sumber daya menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Berdasarkan data, Raja Ayam membutuhkan bahan baku utama seperti ayam, tomat, cabai, beras. Nah, ketersediaan bahan baku yang tepat harus dipastikan agar proses produksi dapat berjalan lancar setiap harinya. Selain bahan baku, usaha Raja Ayam juga memperkerjakan kurang lebih 11 karyawan yang tersebar di 3 cabang dengan tugas yang beragam mulai dari memasak, mohon maaf, melanjutkan seperti di mana usaha Raja Ayam ini memperkerjakan 11 karyawan gitu. Nah, yang tersebar di 3 cabang dengan tugas yang beragam mulai dari memasak hingga pelayanan pelanggan. Nah, manajemen yang baik dalam hal bahan baku dan tenaga kerja dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok serta dapat memastikan produktivitas tenaga kerja berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu efisiensi proses produksi. Nah, di Raja Ayam diukur dari penggunaan waktu bahan baku gitu dan tenaga kerja untuk menghasilkan ayam geprek. Nah, setiap porsinya harus diproses sesuai waktu yang ditargetkan agar pelayanan cepat. Waktu siklus mulai dari persiapan hingga penyajian dievaluasi untuk memastikan efisiensi. Kemudian, penggunaan bahan baku juga diawasi untuk menghindari pemborosan, misalnya jumlah cabai dan tomat proporsinya harus sesuai standar resep. Nah, hal ini penting untuk menjaga kualitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan stok bahan baku. Nah, di Raja Ayam penting untuk kelancaran produksi, pengendalian stok memastikan bahwa ketersediaannya harus cukup, mencegah kekurangan dan pemborosan. Usaha Raja Ayam ini bisa menggunakan metode FIFO atau first in first out. Digunakan untuk memastikan bahan baku mudah rusak seperti ayam dan sayur digunakan terlebih dahulu dengan pemantauan stok yang ketat dan sistem manajemen berbasis teknologi. Nah, Raja Ayam ini dapat merencanakan penambahan stok secara efisiensi dan mengurangi risiko kerugian. Next. Kemudian ada inovasi, di mana inovasi juga menjadi salah satu fokus utama di Raja Ayam. Nah, proses prototyping diterapkan dalam pengembangan produk baru untuk menguji kualitas dan daya tarik produk sebelum diluncurkan secara massal. Dengan mengadakan uji coba produk, usaha ini dapat menerima umpan balik langsung dari pelanggan mengenai aspek rasa, penyajian, dan konsistensi produk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan dan preferensi pasar, sehingga mengurangi risiko kegagalan saat peluncuran. Selain inovasi, dalam bentuk pemeliharaan peralatan dapur juga menjadi perhatian utama di kuliner Raja Ayam ini. Nah, peralatan seperti penggorengan, kompor, dan alat pemotong harus dirawat dengan baik agar tetap berfungsi secara optimal. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang dapat mengakibatkan gangguan dalam produksi. Dengan memastikan peralatan dalam kondisi baik, Raja Ayam mampu menjaga kelancaran operasional serta mengurangi waktu henti produksi yang dapat mempengaruhi pendapatan harian. Next. Kemudian ada peran teknologi digital dalam pemasaran. Nah, di era digital saat ini, pemasaran menjadi aspek yang sangat penting untuk kebersihan suatu usaha. Raja Ayam telah memanfaatkan teknologi secara efektif melalui aplikasi
aplikasi pemesanan online, yaitu seperti Maxim dan ShopeeFood, untuk memperluas jangkauan pasar. Di mana yang pertama itu pemanfaatan aplikasi Maxim dan ShopeeFood dalam pemasaran. Keberadaan aplikasi pemesanan makanan online telah memberikan dampak positif bagi Raja Ayam dalam menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dengan menggunakan aplikasi seperti Maxim dan ShopeeFood, pelanggan dapat dengan mudah memesan produk ayam geprek tanpa harus datang ke lokasi secara langsung. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi pelanggan yang memiliki kesibukan dan lebih memilih kenyamanan dalam melakukan pemesanan dari rumah. Kemudian yang kedua yaitu analisis data untuk mengembangkan strategi pemasaran. Salah satu keuntungan besar dari pemanfaatan teknologi digital adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Aplikasi yang digunakan oleh Raja Ayam memberikan data berharga terkait presensi pelanggan, tren pesanan, dan pola pembelian. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan menganalisis data yang diperoleh, Raja Ayam dapat memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan, jenis produk yang paling banyak diminati, serta waktu-waktu tertentu saat permintaan meningkat. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ilham. Ya, terima kasih. Lanjut, materi yang saya akan sampaikan yaitu model bisnis dan hubungan dengan aspek bisnis. Di sini Raja Ayam menggunakan model bisnis Canva atau BMC yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu customer, ya, si pelanggan. Target pasar utama dari Raja Ayam adalah mahasiswa. Karena atau buat usaha ya di Raja Ayam itu dekat dengan kampus seperti kampus Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan. Yang kedua yaitu value proposition, yaitu proporsi nilai, yaitu kenaikan produk yang ditawarkan seperti rasa yang khas. Jadi Raja Ayam punya rasa yang khas yang berbeda dari ayam geprek yang lain. Terus harga yang sangat terjangkau oleh para mahasiswa. Ini di Raja Ayam juga harga pembelian Ayam tersebut itu sangat murah dan terjangkau oleh mahasiswa. Dan yang paling penting itu di Raja Ayam itu kita sebagai konsumen bisa menambah nasi atau secara gratis gitu. Yang ketiga yaitu channel atau saluran distribusi. Metode pemasaran dan distribusi yang digunakan oleh Raja Ayam yaitu mulai dari restoran fisik, aplikasi pengiriman, dan media sosial. Yang keempat itu review streamers, yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama Raja Ayam itu berasal dari penjualan makanan ayam dan minuman pelengkap. Yang seterusnya itu aspek teknis di Raja Ayam seperti otomatis produksi dan pemanfaatan aplikasi pemesanan sudah digunakan di Raja Ayam itu sendiri dalam hal otomatis produksi. Hanya menggunakan satu alat dalam memudahkan produksinya, yaitu dengan pembuatan sambal dengan menggunakan blender. Dan kebanyakan di Raja Ayam itu dalam produksiannya itu masih menggunakan alat-alat manual. Dan dalam pemanfaatan aplikasi pemesanan di Raja Ayam itu sudah menggunakan seperti ShopeeFood dan GoFood yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini hubungan antara model bisnis dan aspek bisnis itu sangat erat karena keputusan teknis akan mempengaruhi operasional, biaya, dan inovasi pada bisnis Raja Ayam tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Lalu untuk aspek yang terakhir mengenai aspek manajemen akan dijelaskan oleh Saudara Imelda dan Arya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen, perencanaan, dan strategi.
Dalam perencanaan, kedai Raja Ayam berfokus pada menyediakan ayam geprek, ayam spicy, ayam penyet yang populer di kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Terus juga karena pemilihan lokasi yang strategis di dekat kampus mendukung target pasar utama, yaitu mahasiswa yang mencari makanan cepat saji, praktis, dan sesuai dengan selera lokal. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, strategi layanan personal seperti nasi tambahan tanpa biaya diterapkan. Selain itu, kedai Raja Ayam juga merencanakan promosi melalui diskon pembelian online dan saat membuka cabang baru guna memperluas pasar dan meningkatkan daya tarik konsumen. Di bentar. Penentuan produk di Raja Ayam juga didasarkan pada beberapa faktor kunci, seperti yang pertama ada preferensi mahasiswa, yang melalui observasi dan survei informal menunjukkan bahwa banyak mahasiswa di sekitar Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan lebih menyukai makanan yang mudah diakses. Karena kita lihat sendiri ya di lingkungan mahasiswa tuh banyak banget ayam geprek. Terus juga pembelinya juga cukup ramai di setiap kedai. Jadi menurut saya membuka cabang di sana juga merupakan perencanaan yang bagus. Selanjutnya ada tren kuliner, di mana ayam geprek telah menjadi tren yang berkembang pesat di seluruh Indonesia dan memungkinkan Raja Ayam untuk menghadirkan menu yang disukai pasar lokal sekaligus meningkatkan visibilitas bisnis di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, yang terakhir ada lokasi strategis. Kalau kita tahu kan posisi lokasi Raja Ayam tuh 3 cabang semuanya dekat sama kampus. Yang 2 cabang pertama dekat sama Unsio itu di sampingnya sendiri, sedangkan yang cabang ketiga itu dekat Unper, di mana mudah gitu buat mahasiswa buat ngaspek ngaspek si kedai Raja Ayamnya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalaupun emang jauh, kita bisa pesan lewat online perencanaannya. Nah, dalam aspek strategi sendiri, kedai Raja Ayam mengedepankan strategi penjualan dengan harga yang terjangkau, kisaran pada 7.000 sampai dengan 12.000. Ini dilakukan sejalan dengan karakteristik lokasi usaha yang dekat dengan lingkungan mahasiswa. Kalau kita mahasiswa kan kebanyakan uangnya rada dikeret ya. Terus juga memastikan produk yang sesuai gitu, dengan daya beli target pasar. Selain itu, strategi berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan juga diwujudkan melalui pendekatan layanan personal seperti memberikan kebebasan bagi pelanggan buat nambah porsi nasi, porsi sambal, kecuali porsi ayam nggak bisa soalnya mahal katanya. Lebih lanjut, manajemen juga mengadopsi strategi promosi yang lebih dinamis seperti menawarkan diskon pada pembelian online. Kalau saya udah beberapa kali nyoba beli di Shopee ya udah dapat diskon terus gitu. Terus juga ada pemasaran lewat sponsorship. Saya Raja Ayam sendiri aktif gitu dalam kegiatan sponsorship di kampus buat perencanaan ke depannya, buat pemasaran supaya lebih dikenal. Terus juga udah paling segitu. Next. Baik, selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi sumber daya manusia di kedai Raja Ayam. Di kedai Raja Ayam sendiri tidak ada training yang formal seperti kayak latihan seminggu sebelum kerja ya, tapi cuman sehari sebelum kerja tuh pegawai baru harus datang ke kedai buat lihat apa sih yang harus dikerjain, kayak masak apa, masak gimana, terus bikin sambal gimana, terus juga apa sih, terus juga dilatih gitu buat nggak kaku pas mulai bekerja sehari sebelumnya. Di sana juga SDM-nya cukup optimal, terus juga pengecekan perilaku karyawan tuh dilakukan setiap akhir bulan evaluasi. Tapi kalau evaluasi, kalau misalkan ada karyawan yang enggak
pas sama kriteria juga nggak di apa-apain, cuman paling kayak nggak sampai dipecat gitu, cuman paling kayak nanti kamu harus gini gini ini. Nah, terus juga dalam pemenuhan hak karyawan, terutama terkait gaji itu, eh, Kedai Raja Ayam cukup optimal atau cukup memenuhi kewajibannya kayak gajinya di ini unggal bulan. Tapi kalau eh, untuk kalau terjadi apa pesanan yang numpuk atau gede banget di hari itu tuh owner juga ngajak makan karyawannya buat nyenengin lah gitu dari hari yang capek gitu kan. Terus juga secara keseluruhan sendiri aspek sumber daya di Raja Ayam menunjukkan pendekatan yang kooperatif dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Nah, dengan pelatihan yang memadai, evaluasi rutin, dan pemenuhan hak-hak karyawan dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, strategi manajemen sumber daya manusia di Raja Ayam mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Next. Yang ketiga ada pengorganisasian dan kepemimpinan. Dalam aspek perorganisasian dan kepemimpinan, Kedai Raja Ayam, struktur kepemilikan di perusahaan ini tergolong sederhana, hanya terdiri dari pemilik, owner, dan karyawan. Uh, Owner tuh tugas-tugas utama seperti keuangan, sama ngecek karyawan, ngecek bagian produksi, bukan bukan buat produksi tapi mengecek gudang atau apanya itu bagian owner. Sedangkan karyawan di sini tuh ikut serta melakukan kegiatan operasional, tapi cuman kayak memastikan semua aspek operasionalnya di kedai berjalan dengan baik, mulai dari menyiapkan makanan hingga memenuhi pesanan dan melayani pelanggan dengan cukup baik, bagus atau gitu ramah senyum atau apa gitu, nggak cemedut. Oke. Terus juga yang karyawan tuh selain dari sana juga bertanggung jawab menjaga kebersihan kedai, memastikan stok bahan baku mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu karena di Raja Ayam tuh nggak ada jam tutup misal oh kalau udah jam 5 tutup enggak ya. Jadi di kedai Raja Ayam tuh sehabisnya bahan baku. Jadi misal kalau jam 7 malam belum habis berarti kedainya masih buka gitu. Menghabiskan bahan baku supaya tidak terjadinya penumpukan atau rasa yang kurang di hari berikutnya karena kalau dibuang juga lebar. Nah, terus juga ada salah satu tanggung jawab penting dalam karyawan tuh yaitu mencatat setiap penjualan. Kalau ditanya yang kemarin wawancara tuh penjualannya masih secara manual yaitu menuliskan di dalam buku seperti ketika ada yang beli ayam geprek dua ditulisin dua gitu ayam gepreknya masih belum menggunakan proses di online atau pakai aplikasi ya. Terus juga memastikan terus juga karyawan tuh harus mastiin eh, tulisan dia atau pencatatan yang dia lakukan itu teliti soalnya kalau satu pesanan aja berabe nggak 12.000 hilang nggak kecatat gitu. Karena itu juga buat dikasih ke owner. Nah, sampai setiap akhir hari, karyawan biasanya melakukan rekapitulasi penjualan, mencakup pengecekan jumlah penjualan, menghitung stok yang terpakai, dan memeriksa kembali apakah semua transaksi sudah tercatat dengan benar. Data yang dihasilkan seperti tadi yang dibilang diberikan kepada owner untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, dengan adanya pembagian tugas ini, Kedai Raja Ayam mampu mengelola kegiatan operasional dan keuangan dengan baik meskipun memiliki struktur yang seperti dibilang sangat sederhana ya, cuman owner sama karyawan, gak ada manajer, gak ada buat divisi pemasaran gitu. Jadi cuman owner sama karyawan aja. Eh, Karyawan juga fokus pada operasional dan pencatatan penjualan, serta owner yang memantau laporan keuangan dan pengambilan keputusan strategi seperti ini kita
harga berapa gitu ditentukan oleh owner, yang memungkinkan kedai Raja Ayam beroperasi secara efisiensi dan tetap kompetitif di pasar yang padat. Oke, selanjutnya saya dilanjutkan oleh Arya Farhanul Hakim. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen, yaitu manajemen keuangan dan risiko. Di kedai Raja Ayam, manajemen keuangan dilakukan langsung oleh owner yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, termasuk penggajian karyawan, pembelian bahan baku, dan pembuatan laporan keuangan bulanan. Melalui pengelolaan yang tepat, owner dapat memastikan bahwa biaya operasional tetap terkendali dan profitabilitas kedai dapat dijaga. Manajemen keuangan yang baik juga mencakup alokasi modal dengan bijak, misalnya dengan menginvestasikan kembali keuntungan untuk memperluas usaha atau meningkatkan layanan. Dalam proses wawancara, terdapat keterbatasan informasi terkait detail biaya operasional, cash flow, dan gaji karyawan, karena hanya pemilik atau owner yang mengenangani aspek keuangan. Narasumber yang diwawancari lebih fokus pada operasional harian, sehingga tidak memiliki akses ke rincian keuangan. Oleh karena itu, data yang spesifik mengenai biaya operasional tidak sepenuhnya tersedia dalam laporan ini. Upaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut telah dilakukan, namun keterbatasan waktu dan akses menghambat pengumpulan data keuangan yang lengkap. Berikut adalah data informasi dari aspek keuangan yang didapat. Pendapatan dan penjualan cabang pertama dapat mencakup hingga 6 juta per hari, total 3 cabang sekitar 15 juta per hari, jumlah produk yang terjual 1.250 unit per hari dalam 3 cabang. Bahan baku, ada bahan baku 200 kg per hari dengan harga satuan 35.000, ya. Jadi totalnya 7 juta, beras 100 kg dengan harga satuan 14.000, total 1.400.000, cabai 25 kg harga satuan 45.000 dengan total 1.125.000, tomat 30 kg per hari harga satuannya 8.000 dengan total 240.000, minyak goreng 75 liter harga satuan 17.000 dengan total 1.275.000, bawang putih perharinya 20 kg harga satuan 45.000 dengan total 900.000. Adapun bumbu 200.000, gas 400.000, jadi totalnya 12.540.000. Analisis keuangan, harga jual saat ini ada 12.000 per unit, biaya produksi per unit yaitu 10.032 rupiah, margin keuntungan per unit ada 1.968 rupiah, total keuntungan per hari yaitu 2.460.000. Yang selanjutnya ada rekomendasi dalam aspek manajemen. Yang pertama, evaluasi dan penyesuaian harga jual. Mengingat biaya operasional yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah, kedai Raja Ayam perlu mempertimbangkan menaikkan harga jual produk. Kenaikan ini bisa dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu membebani konsumen. Pastikan penyesuaian ini tetap kompetitif di pasar namun mencakup seluruh biaya termasuk sewa dan gaji karyawan. Yang kedua ada optimasi biaya operasional. Periksa kembali semua biaya operasional dan cari peluang untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas, misalnya negosiasi ulang harga dengan pemasok bahan baku atau mencari alternatif bahan yang lebih terjangkau tapi berkualitas. Mengelola penggunaan listrik, air, dan sumber daya lain dengan lebih efisien juga bisa membantu. Yang ketiga ada diversifikasi produk dan penawaran. Kedai Raja Ayam bisa mempertimbangkan menambah variasi produk atau paket menu untuk menarik lebih banyak konsumen seperti menu bundling, paket hemat yang menawarkan kombinasi makanan dengan harga menarik. Ini bisa meningkatkan jumlah pembelian per konsumen tanpa harus menaikkan harga per unit secara signifikan. Yang keempat ada efisiensi tenaga kerja. Pastikan bahwa jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional harian.
Jika ada kelebihan tenaga kerja di saat sepi, pertimbangkan untuk operasi mengatur shift kerja yang lebih fleksibel sehingga karyawan hanya bekerja di jam-jam sibuk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan aspek-aspek tersebut terhadap observasi yang telah kita lakukan. Boleh di slide, oh ya, dokumentasi ya. Adapun beberapa hasil dokumentasi yang kita ambil pada saat turun ke lapangan adalah sebagai berikut. Boleh langsung di next aja. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil observasi yang telah kita lakukan ya, berdasarkan laporan hasil studi kelayakan bisnis Kedai Raja Ayam, beberapa kesimpulan utama dapat diambil dari berbagai aspek. Yang pertama, dari aspek pasar, Kedai Raja Ayam berhasil menarik perhatian mahasiswa di sekitar Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan dengan target pasar utama berjumlah sekitar 20.000 mahasiswa. Kedai ini mampu melayani sekitar 2.000 pelanggan per minggu dengan strategi harga yang kompetitif, yaitu di bawah 12.000 per porsi. Serta menawarkan nasi tambahan tanpa biaya, strategi ini memberikan nilai lebih bagi pelanggan, terutama mahasiswa yang mencari makanan yang terjangkau, namun persaingan di industri makanan cepat saji tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Lalu dalam aspek teknis dan teknologi, Kedai Raja Ayam telah memanfaatkan aplikasi digital seperti Shopee Food dan GoFood untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Meski demikian, catatan operasional dan keuangan masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menghambat efisiensi dan kontrol operasional, didasarkan untuk menghadapi sistem point of sale atau POS berbasis digital guna meningkatkan efisiensi manajemen stok dan catatan transaksi. Dari aspek manajemen, struktur organisasi yang sederhana dengan pemilik sebagai pusat manajemen dan karyawan yang bertanggung jawab atas operasional harian, memungkinkan kedai beroperasi dengan efisien. Meskipun demikian, keuntungan dari harga jual produk dinilai belum cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional, terutama jika mempertimbangkan biaya sewa dan gaji karyawan. Evaluasi harga jual dan optimalisasi biaya operasional disarankan untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, Kedai Raja Ayam memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, terutama dengan strategi pemasaran yang tepat, pemanfaatan teknologi digital yang lebih baik, dan penyesuaian harga untuk menutupi biaya operasional secara optimal. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan kami pada saat menyampaikan informasi mengenai hasil observasi studi kelayakan bisnis pelaku UMKM pada Kedai Raja Ayam ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.